tips yang ketiga ini, kita bisa gabungkan antara hal yang kita nggak suka dengan hal yang kita suka. Atau misalnya, ada subuh setelah sholat, setelah kita ngaji, setelah kita melakukan aktivitas lainnya. Kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian selalu baik dimanapun kalian berada ya. Jadi di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku pengen bahas tentang tips belajar ketika kita lagi nggak pengen belajar, ketika kita lagi malas belajar, atau gimana caranya kita maksain diri kita buat tetap terus belajar. Sebenarnya video ini agak sedikit menantang buat aku, karena aku sama sekali tidak menyiapkan teksnya, aku sama sekali tidak menyiapkan narasinya, karena topik ini tuh kepikiran ketika aku lagi diem. Kayaknya aku pengen deh bikin video tentang tips belajar ketika lagi nggak mau belajar gitu ya. Dan aku pengen menantang diri aku untuk berbicara secara spontan. Kita lihat apakah aku bisa berbicara dengan lancar tanpa ae. Aku jadi ingat waktu kuliah kita pernah diminta untuk presentasi, dan ketika kita bilang atau apapun itu, gangguan itu bakal ditulis dan akan dievaluasi seberapa banyak atau berapa kali kita mengucapkan seperti itu. Ngomongin tentang belajar, aku jadi ingat salah satu mata kuliah aku waktu S1. Mata kuliahnya itu adalah pendidikan sepanjang hayat, dimana di mata kuliah itu tuh dibahas kalau misalnya belajar bagi manusia adalah never ending, gak pernah beres, gak pernah berakhir, kecuali batasannya apa? Ketika kita meninggal. Nah, disitulah baru proses belajar kita di-cut. Tapi selama kita hidup, dari kita lahir, pokoknya udah melewatin TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan setelah kuliah, kita masih akan terus belajar. Pokoknya tidak ada tempat khusus untuk belajar, karena kita akan belajar dimanapun dan kapanpun, dan tentang apapun itu. Jadi, buat teman-teman yang masih ada di jenjang SD, SMP, SMA, kuliah, yang masih punya tanggung jawab untuk belajar dari satu materi ke materi lainnya, dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran lainnya, pasti teman-teman pernah punya pertanyaan, gimana ya caranya biar gak malas belajar? Gimana ya caranya biar belajar itu gak kerasa berat? Dan buat teman-teman yang sudah selesai di jenjang sekolah formalnya, atau yang sekarang udah masuk dunia kerja, tentunya kita masih harus improve skill kita dong. Entah itu lewat pelatihan-pelatihan online atau lewat kursus-kursus lainnya. Aku yakin kita juga pernah ada di fase dimana kapan ya aku bisa semangat belajar lagi. Karena itu tadi ya, belajar itu never ending process. Jadi semoga tips-tips yang akan kita bahas nanti bisa jadi salah satu rekomendasi buat teman-teman supaya bisa belajar tanpa merasa terbebani, bisa belajar dengan fun, ya pokoknya belajarnya akan serasa ringan. Mari kita langsung masuk ke tips yang pertama. Tips belajar ketika kita lagi nggak pengen belajar. Yang pertama, rewrite atau review materi yang lagi pengen kamu pelajari. Nah, di tips pertama ini biasanya aku akan menulis kembali materi yang lagi aku pelajari, baik itu bersumber dari jurnal atau buku atau dari video sekalipun. Nah, biasanya aku akan tulis kembali di buku catatan aku dengan bahasa yang lebih singkat, lebih ringan, dan lebih mudah aku pahami. Dan biasanya aku akan gabungkan dengan berbagai stiker atau highlighter karena aku senang yang lucu-lucu dan ramai-ramai. Pokoknya buat tulisan itu semenarik mungkin dan semudah mungkin untuk teman-teman cerna gitu. Tips yang kedua, bawa buku kemanapun dan kapanpun. Nah, biasanya ini yang paling sering aku lakukan. Kalau aku pergi, mau itu lama, berhari-hari, atau pulang pergi sekalipun, aku akan selalu bawa ransel atau bawa tas tambahan untuk simpan buku aku, mau itu buku catatan, mau buku pelajaran, atau buku apapun itu. Nah, aku akan selalu bawa, karena aku mikir gini, kita nggak tahu kapan kita punya waktu luang. Dan aku selalu mikir kayak gini, udah malas belajar, di waktu luang pun masih malas belajar. Nah, jadi istilahnya di tips ini aku memaksa diri aku untuk ayo manfaatin waktu luang kamu. Nah, dan ini juga bisa membantu banget. Apalagi kalau misalnya
kita lagi nunggu seseorang misalnya ya di satu tempat dan itu lama, nah kan kita bisa sambil baca tuh. Selanjutnya tips yang ketiga, belajar dari HP kamu. Nah ini bisa bersumber dari video di YouTube atau misalnya soft file yang kamu punya di HP kamu. Nah bebas, pokoknya kamu bisa pilih apapun yang bisa disimpan dalam HP kamu. Karena aku yakin sekarang siapa sih orang yang bisa lepas dari HP dalam jangka waktu yang lama? Aku yakin pasti itu berat banget. Nah biasanya tips yang aku lakukan, karena aku tahu nih aku adalah tipikal orang yang suka pegang HP. Nah makanya aku pindahin nih, pokoknya oke, aku akan belajar lewat HP aja. Karena aku senang pegang HP, aku akan pindahkan apa yang harus aku pelajari di HP dengan cari videonya, atau misalnya aku download materinya. Apapun itu bebas. Dan itu juga bisa dilakukan di waktu luang kan. Misalnya ketika di kendaraan, kita sambil di perjalanan mungkin, daripada kita scrolling, tadi kita balik lagi ya ke bahasan tentang scrolling. Daripada kita scrolling atau apapun itu, nah kita bisa buka nih apa yang harus kita pelajari yang udah ada dalam HP kita gitu. Oh ya, tambahan untuk tips yang ketiga ini, kita bisa gabungkan antara hal yang kita nggak suka dengan hal yang kita suka. Misalnya, belajar ini adalah lagi masuk nih ke hal yang lagi kita nggak suka. Nah, kita gabungkan nih dengan hal yang kita suka. Misalnya, kita senang melukis, atau menggambar, atau mewarnai, atau journaling, atau apapun itu. Nah, kita gabungkan, misalnya sambil dengerin podcast, atau video pembelajaran. Jadi, sambil kita melakukan yang kita suka, sambil juga kita melakukan apa yang wajib kita lakukan, yaitu belajar. Atau biasanya aku sambil nyetrika nih, aku bosen, aku pengen dengerin sesuatu, nah ya udah masukin aja si apa yang harus kita pelajari itu di sela-sela aktivitas kita. Jadi kita bisa dapat dua, kerjaan kita beres, apa yang harus kita pelajari juga setidaknya bisa sambil dikerjakan. Dan akhirnya kita masuk ke tips yang terakhir, tips yang keempat. Sebenarnya sedikit aja ya, irit aja, tipsnya cuma 4. Tips yang keempat ini adalah luangkan waktu belajar kamu. Nah, ini istilahnya udah masuk ke mau gak mau ya luangin gitu. Nah, biasanya aku akan menjadwalkan kira-kira waktu belajar mana nih yang sekiranya aku akan nyaman, aku akan senang, aku akan enjoy. Misalnya, aku biasanya luang di waktu malam hari. Nah ya udah, aku masukkan si belajar itu di malam hari. Atau misalnya ba'da subuh nih, ba'da subuh setelah sholat, setelah kita ngaji, setelah kita melakukan aktivitas lainnya. Nah, kita selipkan belajar. Misalnya, kita mulai deh dari 30 menit dulu, kemudian nanti naik dan jadi sejam. Dan pokoknya makin meningkat lagi jadwalnya. Pokoknya di tips nomor 4 ini, memang mau gak mau, kita harus luangkan waktu kita untuk belajar. Pokoknya kalau bicara tentang belajar, itu pasti banyak banget yang harus kita pelajari atau luas banget gitu ya bahasannya. Karena kita nggak hanya belajar seputar duniawinya aja, tapi kita juga harus mengejar akhiratnya, yaitu dengan misalnya memperdalam apa yang ada dalam agama kita gitu ya. Nah biasanya yang aku lakukan dalam satu hari, aku akan membagi sesi belajar aku. Misalnya, mana waktu aku untuk belajar keagamaan, misalnya dengan menonton video kajian di setiap ba'da subuh, atau apapun sesuai yang sudah kita jadwalkan. Dan kapan juga aku harus belajar untuk mata kuliah aku selanjutnya, misalnya di malam hari. Nah, jadi itu udah aku bagi. Istilahnya, kalau mau dimaknai dari 4 tips tadi, aku akan bilang bahwa ya mau gak mau, kita harus dorong diri kita untuk belajar. Kita harus paksa diri kita untuk belajar. Kita harus cari cara gimana caranya supaya belajar itu ya ringan buat kita. Gak kerasa kayak belajar, udah jadi kebutuhan aja gitu. Nah, karena ya itu tadi, banyak banget yang masih harus kita pelajari dari berbagai aspek, dari berbagai bidang. Oke, jadi itu tadi beberapa tips yang udah kita bahas, yang pokoknya mau gak mau ya paksain diri kita buat belajar dengan tips-tips yang tadi. Oke, karena aku udah gak tahu lagi aku harus ngomongin apa yang tanpa teks ini. Selamat menikmati sesi belajar kamu dengan tips-tips yang tadi. Kasih aku saran untuk tips
belajar selanjutnya atau apapun itu yang harus aku bahas. Kalau ada request, boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kamu suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu biar mereka tahu juga tips belajar ketika lagi malas belajar. Oke, terima kasih sudah menonton. Dadah. Aku akhiri sampai sini karena aku udah bingung mau ngomong apa lagi.